Presiden Joko Widodo meninjau tanggul Sungai Citarum yang jebol di Kampung Babakan, Banten, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Jokowi targetkan perbaikan tanggul selesai 2 hari ke depan. Saat meninjau bocornya tanggul Citarum, Presiden Jokowi menyebut bahwa tanggul diketahui jebol di 3 titik. Dia meminta instansi terkait mempercepat proses perbaikan tanggul. Jokowi juga menjelaskan rumah warga yang terkena dampak akan diselesaikan, sehingga memiliki tempat tinggal kembali. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya kerumunan warga yang menyambut Presiden di Maumere, Nusa Tenggara Timur menjadi viral. Menurut pihak istana, kerumunan tercipta karena spontanitas warga yang antusias ingin bertemu Presiden. Seperti inilah antusiasme masyarakat menyambut Presiden Joko Widodo di tengah perjalanan untuk meresmikan bendungan Napun GT di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Mobil Presiden tidak bisa melaju karena warga sudah mengepung rombongan Presiden. Presiden pun menyapa warga sambil mengingatkan untuk memakai masker. Kerumunan warga yang menyambut Presiden menuai komentar beragam dari warganet, di antaranya kerumunan warga dianggap tidak sesuai dengan kampanye protokol kesehatan. Pihak istana pun merespon terkait kerumunan yang tercipta. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, kerumunan warga tercipta spontan karena ingin menyambut Presiden. Sementara soal bagi-bagi souvenir, juga spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat sekaligus mengingatkan warga untuk memakai masker. Sebelum ke Maumere, Presiden Jokowi meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kejadian unik ini terjadi ketika hujan, Presiden memutuskan menyusuri persawahan sendirian ketika rombongannya berteduh. Tindakan ini membuat sisa rombongan Presiden menyusul, apalagi terlihat sejumlah warga mendekat ke arah Presiden. Setelah meninjau, Presiden kembali ke mobil untuk melanjutkan kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Timur. Seberapa besar resiko yang timbul akibat kerumunan dan bagaimana sosialisasi protokol kesehatan seharusnya berjalan? Kami akan bahas bersama epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore, Pak Diki. Selamat malam, Brazila dan Stefani. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Selamat malam untuk Pak Diki. Pak Diki, kedatangan Jokowi ke Maumere yang disambut keramaian kemudian menjadi viral. Seberapa besar sebenarnya kemudian resiko yang timbul dari kerumunan ini? Ya, sebetulnya besar kecilnya dari potensi terjadinya klaster tergantung tempat ya. Dan kebetulan NTT ini salah satu provinsi yang dari sisi pengendalian pandemi jauh dari kata terkendali. Dan tentu ini menempatkan posisi tidak hanya masyarakat dalam risiko tinggi, tapi juga orang-orang yang mengawal Presiden, termasuk Pak Presiden sendiri. Karena sekali lagi, situasi kita ini membuat kita haruslah ya sangat wajib untuk menerapkan prinsip jaga jarak dan membatasi mobilitas dan interaksi ini. Seberapa persen besarnya tentu belum bisa diprediksi ya. Tetapi yang jelas ada potensi terjadinya penularan, tentu ada secara ilmiah. Baik, Pak Diki, bagaimana kemudian seharusnya protokol kesehatan kedatangan seorang pejabat tinggi negara ke daerah yang bisa kita katakan adalah zona merah? Bagaimana sebenarnya, apakah kerumunan ini bisa kita hindari? Ya, tentu pertama sekali ini sebetulnya harusnya menyadarkan kita semua ya, terutama pemerintah, bahwa begitu pentingnya upaya mengendalikan pandemi dengan strategi epidemiologi yang sangat mendasar, yaitu testing, tracing, isolasi, karantina. Sehingga mobilitas orang ya dalam kondisi apapun itu akan bisa kita jamin risikonya rendah. Itu yang terjadi misalnya di negara Australia, New Zealand yang saat ini saya ada ini ya, kita aktivitas sosial ekonomi semuanya normal walaupun belum divaksinasi karena 3T ini berlaku secara optimal. Nah, kalau itu terjadi tentunya apapun kegiatan kita, kunjungan, para pejabat dan sebagainya akan memiliki potensi rendah. Tapi karena situasi kita ini di
testing tracingnya begitu rendah ya capaian atau cakupannya, sehingga sangat amat penting ada prosedur yang diterapkan. Karena memang tidak bisa lah disamakan presiden, pejabat negara dengan masyarakat umumnya, karena beliau-beliau ini punya kewajiban ya mengunjungi dan berinteraksi dengan masyarakatnya atau warganya, sehingga harus ada prosedur. Ya prosedur apa? Nah, kunjungannya harus ditetapkan di lokasi yang terutama outdoor lah. Pertama, harusnya itu yang utamakan outdoor. Kedua, tentu harus dicegah adanya keramaian. Itu harus ada prinsip seperti itu, karena bagaimanapun kalau itu dimungkinkan ada terjadi keramaian, ya akan sulit mengendalikan yang namanya jaga jarak. Dan ini perlu tentu disiapkan oleh pemerintah daerah setempat, ya, karena bagaimanapun tanpa adanya kesiapan dan mengkondisikan di lapangan ini akan sulit. Dan ini tentu dibangun dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran dari masyarakat ini dengan cara menyampaikan pesan-pesan bahwa ya boleh menyambut tapi harus tahu batasannya, dan tentu harus ada koridor-koridor ya, kemudian jalur-jalur dan juga lokasi-lokasi yang didatanginya itu yang memang memungkinkan ada penerapan dari jaga jarak maupun pembatasan kapasitas. Nah ini yang harus diperhatikan, dan tentu ini saya kira Pas Pampres dan juga protokol provinsi ataupun kabupaten kota biasanya memahami ini ya, dan ini apalagi dalam situasi pandemi yang masih belum terkendali. Dan ingat, walaupun Pak Presiden kita ini sudah divaksinasi ya, sudah divaksinasi Sinovac, tapi beliau harus dilindungi ya. Bahkan semua pejabat negara lah ya, itu adalah orang-orang yang seperti VIP ya, yang harus dilindungi. Karena apa? Meskipun sudah divaksin kan ada potensi terinfeksi, tetap ada walaupun tidak bergejala parah. Tapi kita kan tidak tahu apa yang bisa terjadi ketika situasi kondisi kesehatan sedang tidak memadai atau dalam kondisi optimal. Nah, sehingga itu harus diterapkan ya upaya untuk meminimalisir interaksi beliau ini dengan ya masyarakat, walaupun tidak harus seperti sangat ketat sekali, tapi ini bisa diminimalisir lah dengan cara mungkin bisa membatasi informasi daerah mana yang dikunjungi pada publik, tapi pada kalangan tertentu. Baik, Pak Diki, lalu terakhir ini bagaimana menurut Pak Diki terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan di luar Pulau Jawa, termasuk di NTT sendiri? Iya, sekali lagi protokol kesehatan ini bukan barang ajaib lah. Dan selama ini, sekali lagi ini yang juga membuktikan bahwa kalau protokol kesehatan tidak dibangun di atas fondasi 3T yang kuat, protokol kesehatan itu nggak akan efektif, dan tetap terjadi yang namanya klaster dan penularan. Sehingga sekali lagi dengan penerapan protokol kesehatan yang dilandasi dalam 3T yang sangat kuat, itu yang akan sangat efektif. Dan hal lainnya adalah penerapan dari protokol kesehatan ini harus timbul dari kesadaran masyarakat. Dengan cara apa? Ya keteladanan, faktor contoh ya, kemudian juga faktor dari perilaku para pejabat daerah dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bisa memberikan contoh. Baik, tentunya kita berharap ini menjadi pembelajaran ke depannya untuk para pejabat negara kita. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, vaksinasi di Pasar Tanah Abang Jakarta dibubarkan lantaran ramainya pedagang yang antri. Dan proses vaksinasi yang seharusnya berakhir kemarin diperpanjang hingga hari ini untuk memenuhi permintaan vaksin. Ini semuanya pengen pagi-pagi, semua pengen. Ayo sama-sama kita berpikir. Bapak Ibu. Ratusan pedagang Pasar Tanah Abang mengantre di lantai 9 Blok A untuk divaksin. Ramainya antrean vaksinasi di Pasar Tanah Abang Selasa sore membuat tim vaksinasi menghentikan sementara proses vaksin agar pedagang bisa tetap menjaga jarak. Vaksinasi diselenggarakan di beberapa titik agar dapat memenuhi permintaan vaksin dari pedagang.
Pemerintah DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan tim lapangan. Teknis vaksinasi akan disempurnakan sehingga tidak terjadi pembludakan. Akan diatur secara teknis ya, saya kira yang paling penting kita terus melaksanakan 3M, memakai masker yang utama, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Jadi mudah-mudahan nanti secara teknis ya kita harus menjaga antrian nih, teman-teman wartawan juga harus terbiasa nih gimana. Ditargetkan sebanyak 23.000 pedagang pasar akan menerima vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, oknum anggota DPRD Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebut pemakaman jenazah pasien COVID-19 seperti memakamkan anjing akhirnya meminta maaf. Dan permintaan maaf disampaikan usai pertemuan dengan perwakilan relawan COVID-19 yang juga dihadiri oleh pimpinan DPRD Bantul. Apa-apa di COVID ke, baru operasi kanker payudara, penyakit gula, mulai di COVID ke, njur mendem kok mendem kiri. Waduh, langsung rasa gue glogol bleseke gek iki alam apa sing do mendem saka dinas kesehatan entuk proyek do sapenake dhewe. Nggih mboten? Alhamdulillah. Inilah ceramah anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Bulan Bintang, Supriyono, yang menuai kecaman dari para relawan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Supriyono pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang menyinggung para relawan COVID-19. Permintaan maaf disampaikan dalam pertemuan DPRD Kabupaten Bantul dengan perwakilan relawan COVID-19. Saya berjanji tidak akan mengulangi, mudah-mudahan saling mengingatkan hal itu tidak akan mengulangi untuk saling menyudutkan. Sekali lagi kami mohon maaf. Perwakilan relawan mengaku telah memaafkan Supriyono. Namun soal ceramahnya melanggar hukum atau tidak, para relawan menyerahkan kepada kepolisian. Masalah dengan relawan kita anggap selesai dan kami sebagai relawan akan kemudian fokus menangani terkait dengan penanganan COVID, baik itu sosialisasi terhadap bagaimana mencegah penyebaran dan juga terkait dengan kubur cepat terhadap jenazah-jenazah COVID. Awal pekan lalu para relawan COVID-19 menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bantul. Mereka mengecam pernyataan Supriyono dalam video yang viral di media sosial yang menyebut pemakaman jenazah COVID-19 sembarangan dan menyamakannya dengan pemakaman anjing. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 4 tenaga kesehatan RSUD Jasmen Saragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Penyebabnya, keempat nakes pria memandikan jenazah wanita suspek COVID-19. Sekelompok masyarakat di Pemantang Siantar, Sumatera Utara memprotes RSUD Jasmen Saragi setelah 4 petugas kesehatan pria memandikan jenazah seorang wanita dengan protokol COVID-19. Kasus ramai setelah viralnya video milik Fauzi Munte yang memprotes rumah sakit karena jenazah istrinya tidak ditangani sesuai syariat Islam, yaitu dimandikan 4 pria yang bukan muhrimnya. Sementara menurut pihak rumah sakit, tidak ada petugas wanita untuk memandikan jenazah secara protokol COVID-19. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan keempat petugas kesehatan menjadi tersangka pidana praktik kedokteran dan penistaan agama. Kasusnya pun akan disidangkan. Untuk 4 tersangka yang kita tetapkan, ada 4 yang terlibat dalam pemandian jenazah. DAA, 2 RE, 3 ES, 4 RS. Keempatnya adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Kota Pematang Siantar. Nah, jadi keempat tersangka sampai saat ini belum kami tahan karena yang bersangkutan masih digunakan tenaganya. Sampai saat ini belum ada tenaga pengganti untuk pemandian ataupun pemulasaran jenazah. Dan juga mereka tidak melarikan diri sehingga sesuai dengan aturan masih kita belum tahan. Keempat tenaga kesehatan yang menjadi tersangka kini terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Nakes pria dipidana karena memandikan jenazah wanita. Bagaimana duduk perkara persoalan ini? Sudah bergabung bersama kami Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, kuasa hukum tersangka Jasmen Nadeak, dan Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Kapolres. Pak Boy Siregar, sebenarnya apa alasan polisi kemudian menggunakan pasal penistaan agama kepada keempat nakes ini? Oh ya, terima kasih Bu. Ya, jadi kita menerima pengaduan dari keluarga korban. Ya, menerima pelaporan itu adalah kewajiban dari polisi. Ketika dari pihak pelapor Fauzi Munte ya menyampaikan bersama dengan kuasa hukumnya bahwasanya telah terjadi pemandian jenazah almarhumah Zakia ya tanpa melalui syariat Islam, sehingga dari keluarga Pak Fauzi Munte dan pengacara menyampaikan langsung bahwa itu tidak sesuai, maka kita terima dan mengatakan bahwa itu adalah sudah menodai agama. Demikian, Bu. Dan saat ini keempat nakes statusnya sudah tersangka, Pak Boy? Ya. Apakah dilakukan penahanan? Oh, tidak. Dari awal kami tidak melakukan penahanan sama sekali kepada 4 tenaga kesehatan tersebut. Karena satu, mereka menjamin bahwa tidak akan melarikan diri. Yang kedua, yang paling penting, mereka tenaganya sangat dibutuhkan karena tenaga kesehatan khususnya di bagian otopsi ataupun pemandian jenazah itu sangat kurang di rumah sakit di Pematang Siantar ini. Demikian Ibu. Baik. Jadi ada pengaduan dari keluarga korban menggunakan pasal penistaan agama. Tapi apakah memang dinilai sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, Pak Boy, sehingga ditetapkan sebagai tersangka? Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi pada saat kami menerima laporan, kami melakukan penyelidikan. Ya, kita dibuatlah tim khusus dalam menangani kasus ini. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami pun melaksanakan gelar di Polda, dan dalam gelar itu pun bahwa statusnya harus menjadi penyidikan. Ya, bisa meningkat menjadi penyidikan. Setelah meningkat jadi penyidikan, maka kita melakukan kebijaksanaan lagi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Mencarilah barang bukti, mencarilah keterangan ahli, mencarilah fakta dan data yang ada. Demikian Ibu. Berarti Pak Boy, apakah ada unsur kesengajaan begitu daripada nakes sehingga bisa diterapkan pasal ini? Kalau kita tidak bisa menjudgment, mengambil keputusan, tapi berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, apa yang disampaikan kami kemas dalam berita acara, sehingga itulah yang kami sajikan dalam berita acara tersebut, Bu. Baik, kita akan dengarkan dari kuasa hukum keempat tersangka, Pak Jasmen. Pertanyaan yang sama, bahwa adakah unsur kesengajaan sebenarnya dalam kasus ini? Ini kan dalam pasal penistaan agama ini ada salah satu unsur kesengajaan yang seharusnya dipenuhi untuk menggunakan pasal ini. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau mengenai unsur kesengajaan, yang menilai itu nanti silakan aparat penegak hukum. Apakah itu nanti kesengajaan itu secara material bisa dibuktikan di dalam pengadilan kalau kasus ini masuk ke ranah persidangan. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa ketika kami mendampingi daripada klien kami, 4 petugas forensik yang ada di Rumah Sakit Jasamen Saragi, mereka sama sekali tidak mengetahui adanya prosedur-prosedur keagamaan yang disematkan di dalam cara untuk melakukan pemulasaran jenazah COVID. Jadi perlu kami sampaikan juga di dalam forum ini
bahwa yang dilakukan pemulasaran adalah khusus kepada jenazah pasien dengan suspek COVID-19. Jadi rekan-rekan semuanya yang berada di instalasi forensik, atas perintah atasan dan atas permintaan dari ruangan isolasi karena ada jenazah dan yang dinyatakan suspek COVID-19, mereka menggunakan prosedur medis, ya. Mereka menggunakan prosedur medis untuk melakukan pemulasaran jenazah yang diatur di dalam standar operasional prosedur mereka, yaitu penanganan jenazah infeksius via droplet maupun airborne. Jadi kalau dilihat unsur kesengajaannya, kami dalami, kalau dari perspektif kami, mereka sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Bahkan tidak ada tergambar sama sekali pun bayangan kasus ini. Karena mereka itu ikut di dalam aturan ataupun rule yang ada di rumah sakit dan tidak ada niat-niat apapun yang termasuk di dalam sebuah pelanggaran hukum. Pak Jasmin, tadi Anda sampaikan bahwa keempat nakes ini tidak mengetahui prosedur memandikan jenazah wanita. Apakah artinya sebelum ini pun sudah pernah sebenarnya keempat nakes ini melakukan pemulasaran jenazah suspek COVID-19 wanita? Ya, kalau dari info yang kami dapatkan, belum ada mereka melakukan pemulasaran jenazah untuk wanita. Baru kali ini saja? Iya. Tapi memang di rumah sakit yang bersangkutan ini, apakah tidak ada nakes wanita yang bisa ditugaskan untuk memandikan jenazah suspek wanita? Iya, jadi ini harus juga saya sampaikan bahwa sebenarnya 4 petugas jenazah ini, 4 tersangka ini, SK-nya adalah staf forensik dan mediko-legal, ya. Staf forensik dan mediko-legal instalasi forensik daripada Rumah Sakit Jasamen Saragi. Tetapi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mereka mendapatkan SK untuk ikut di dalam tim Pinere, ya, di dalam penanganan infeksi re-emergency, yaitu kasus COVID-19. Sebenarnya tugas mereka itu hanya di ruangan forensik. Memandikan jenazah itu adalah tugas tambahan karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Itu, Mbak. Baik, sekarang kita ke MUI dulu, Pak Khalil Nafis. Ini bagaimana Pak hukum Islam sebenarnya mengatur memandikan jenazah pria dan wanita? Ya, terima kasih. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sejak dari awal sudah mengeluarkan fatwa nomor 14 ya berkenaan dengan penanganan jenazah yang terkena COVID-19 ini. Demikian juga di fatwa 18 berkenaan dengan bagaimana caranya kita melakukan tajhiz, ya, persiapan untuk pemulasan ya jenazah itu. Dan ketentuannya kalau masih bisa dilakukan oleh yang mahramnya yang halal, itu sebaiknya dengan mahramnya atau oleh orang yang jenis kelamin yang sama. Jadi kalau perempuan sama-sama perempuan, yang memulai kalau laki-laki sama-sama lelaki. Tapi di situ juga dalam fatwa nomor 18 ada klausul. Seandainya memang karena ini memang dilakukan tenaga medis ya nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena khawatir juga menular atau juga dengan ketentuan medis, maka boleh dilakukan kalau tidak ada lagi yang sejenis kelamin yang sama oleh jenis kelamin yang berbeda dengan kewajiban yaitu dibersihkan dulu najisnya, kemudian bajunya tidak boleh dibuka, lalu langsung dimandikan, tinggal disiram begitu saja. Tapi sekiranya itu sulit untuk dilakukan, maka cukup dengan tayamum, yaitu dengan diusapkan debu ke mukanya dan juga tangannya sampai pergelangannya. Jadi ketentuan di dalam kondisi COVID-19 ini memang tidak serigid atau tidak seketat pada saat kondisi normal. Jadi memang inilah yang perlu juga diketahui bagaimana rumah sakit itu bisa menerjemahkan fatwa itu di dalam proses pemulasan jenazah ini. Pak Khalil, kami pertegas kembali, artinya kalau tidak ada nakes wanita atau petugas wanita untuk memandikan jenazah, tidak apa-apa? Ya boleh, jika tidak ada, yang ada cuma laki-laki, sementara jenazahnya perempuan, boleh laki-laki dengan syarat itu. Dibersihkan dulu najisnya, kemudian bajunya nggak perlu dibuka, kemudian dimandikan, ya tinggal disiram begitu saja, ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan, jadi boleh saja kalau tidak ada lagi yang jenis kelamin yang sama. Baik, bagaimana kemudian kasus ini bisa masuk dalam pasal penistaan agama? Saya juga akan minta tanggapan dari MUI, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, ini sore akan kembali sesaat lagi.